Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadan wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Shadaqallahul adzim. Anak soleh SD Islam Cendik ya Paiha ya Bunda yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada waktu ataupun menit ini, pada jam ini kita masih diberikan Allah nikmat yang sangat besar, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengerjakan puasa di bulan Ramadan yang keempat. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, kuatkan jasmani rohani kita, kuatkan kita untuk berpuasa hingga nanti menuju Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang setia hingga akhir zaman, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh yang soleha mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini Ustadz akan menyampaikan ada beberapa poin yang berkenaan tentang kultum di awal Ramadan ini. Anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab dosa kita diampuni di bulan Ramadan. Yang pertama, apa saja? Yang pertama yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mengerjakan puasa di bulan Ramadan yang keempat insyaallah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap iman, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Benar adanya bahwa di bulan Ramadan adalah pembakar dosa-dosa. Maka dijelaskan di dalam hadis tersebut, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Maka mari memanfaatkan momentum di bulan Ramadan ini yang memperbanyak amal-amal soleh. Tidak cukup untuk berpuasa saja dari pagi, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau tidak diseringi, tidak ditambah dengan amal-amal yang lain seperti sholat sunnah lainnya, membaca Al-Quran, tadarus tilawatil Quran, maka insyaallah menjadikan puasa kita menjadi puasa Ramadan yang berkualitas, dan menjadikan puasa tersebut menjadi ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab dosa diampuni di bulan Ramadan ini, yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Bukhari, Muslim, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa mendirikan sholat malam karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lengkap rasanya kalau kita mengerjakan puasa saja, tetapi di malamnya kita tambah dengan qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Yaitu mendirikan sholat malam, di antaranya sholat tarawih. Karena puasa hanya kita temui dalam 12 hanya 1 bulan saja. 1 tahun kita temui bulan Ramadan hanya 1 kali saja. Begitu juga dengan sholat tarawih. Maka biar lengkap puasa kita, maka kita harus kerjakan sholat tarawih berjamaah. Tidak apa-apa, kita lelah, kita capek berpuasa di siang harinya, tapi kita tambah dengan sholat tarawih. Lebih bagus lagi kita tambah sholat malam, sholat tahajud dan sholat hajat dan sholat lainnya, dan nantinya menjadikan kita tambahan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ampunan kita sesuai dengan hadis tadi. Maka barang siapa mendirikan sholat malam, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak soleh, ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ampunan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa mendirikan malam Lailatul Qadar, maka mengharap karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Maka nanti anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bergembira atau bersemangat untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa mendirikan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosanya. Maka para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu biasanya di 10 malam terakhir, 20 atau 21 malam ganjil bilangannya, 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka anak sekalian, kita manfaatkan ibadah-ibadah yang menjadikan pahala berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Anak sekalian, mungkin itu saja yang Ustaz dapat sampaikan. Ada 3 sebab dosa-dosa kita diampuni di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, mendirikan sholat malam atau sholat tarawih, sholat tahajud dan lain sebagainya. Dan ketiga, menggapai atau mengerjakan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan 3 poin tersebut dan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kuatkan badan kita. Mudah-mudahan nanti kita dapat menyelesaikan puasa di bulan Ramadan hingga menuju Idul Fitri, yaitu kembali suci. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurang, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.